Just fucking do it! In the fridge. There was no room in the esky. I was gonna put it all in a cooler bag. No, sorry, I can't help it. Redemption. Kisah berfokus pada sebuah keluarga cemara yang dinahkodai oleh Rob. Diurus sang ibu bernama Margaret berikut dua orang anak, yang satu masih ABG yang lagi pulen-pulennya bernama M, dan satu lagi si bocil bernama Oli. Saat itu mereka tengah camping di sebuah hutan, tepatnya di pinggir sungai nan indah. Terlihat jika mereka sangat menikmati suasana sejuk nan rindang dan sepi, tak seperti kehidupan perkotaan yang sangat berisik karena bocil Sonic yang suka geber-geber sembarangan. See anything interesting? Trees, rocks. Saat malam hari tiba, mereka semua asik mengobrol sambil menikmati makan malam. Pada momen ini, mereka membicarakan tentang tempat yang sangat indah di kawasan itu, yang mana di tempat itu terdapat air terjun yang sangat indah, namun di balik keindahannya tersimpan cerita kelam tentang pembunuhan yang telah terjadi. Above the falls. Gangalee means weeping. From his mouth and throat. For the sight of blood made the man. Paginya, Rob, Margaret, dan Oli akan pergi ke air terjun yang diceritakan tadi malam. Mereka juga mengajak M untuk ikut, namun si M menolak dan lebih memilih stay di tenda sambil scroll TikTok. Setelah mereka pergi, M menikmati suasana hutan sambil melihat-melihat foto di HP-nya. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari hutan yang seolah semakin mendekat ke arah posisinya. Karena takut, M memutuskan untuk berlindung dan masuk ke dalam mobil yang ada di parkiran hingga akhirnya dia pun tertidur. Tak berselang lama, datanglah sebuah mobil yang berisikan dua orang pria yang bernama Jerman dan Todd. Saat Todd buang air kecil di samping mobil keluarganya si M, secara tak sengaja ia melihat seorang wanita cantik putih mulus no minus yang berada di dalam mobil, yaitu M. Melihat tempat dan kondisi sekitar yang mendukung, Jerman pun menyuruh si Todd untuk memperkaos si M yang tengah sendirian, sedangkan Jerman sendiri akan berjaga-jaga dan mengawasi sekitar. Saat M terbangun, ia sangat terkejut saat melihat babangus si Todd yang nampak dari kaca mobilnya. Tak tahu siapa mereka, M mengusir Todd dari sana. Namun, bukannya pergi, Todd malah semakin tertarik dan pengen segera nyicipin apem si M. What are you doing? Did I scare you? M yang panik lantas ngegeber klakson mobil dan berharap orang tua ataupun orang lain di sekitarnya mendengar. Dan pada akhirnya, klakson itu berhasil terdengar oleh kedua orang tua M. Rob tentu saja sangat khawatir dan memutuskan untuk kembali duluan. Sementara Jerman yang sudah sampai di parkiran terlebih dahulu, ia pun langsung menodongkan senjata ke arah M dan memaksanya untuk segera keluar dari mobil. Just get away. Yang takut hanya bisa nurut dan perlahan keluar dari mobil. Tak berselang lama, Rob yang telah tiba di sana mencoba menyelamatkan M, namun dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Jerman dan Todd hingga membuatnya pingsan. Sementara itu, Margaret menyimpan Oli di dalam tenda terlebih dahulu agar lebih aman. Kemudian dia langsung berlari ke parkiran untuk menyusul M dan suaminya. Namun, boro-boro wanita, Rob juga udah tepar, apalagi Margaret yang dapat dengan mudah dikalahkan. Alhasil, mereka bertiga akhirnya diikat dan dijadikan tawanan dari Jerman dan Todd. Setelah sampai di lokasi yang diinginkan, Jerman dan Todd mulai melakukan aksi beragajulnya, di mana mereka langsung menghantamkan torpedo pada lahan basah M dan Margaret tepat di depan bebenguk si Rob. Kacau nggak tuh? Rob hanya bisa menangis karena sebagai suami dan ayah, ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dirinya yang sudah terikat di sebuah pohon. Kemudian, setelah selesai memperkaos anak dan ibu itu, Todd dan Jerman mulai mengambil handphone milik si M, dan mereka pun melihat foto keluarga yang dimana pada foto itu terdapat si Oli. Jadi, Jerman dan Todd baru sadar kalau ada anak balita di keluarga mereka. Lantas, si Jerman pun kembali menanyakan keberadaan Oli pada Margaret.
Namun Margaret tidak memberikan jawaban sedikit pun. Hal itu membuat mereka marah, kemudian mereka pun menjadikan Margaret dan Rob sebagai sasaran menembak, hingga pada akhirnya mereka mulai menghajar keluarga Rob hingga tewas. Where is he? They got a little kid. Setelah itu, Jerman dan Todd pergi ke tenda keluarga Rob untuk mencari keberadaan Oli. Namun di sana mereka tidak menemukan siapapun, yang ternyata si Oli sudah keluar dari tenda dengan berjalan sendirian sambil menangis. Beberapa hari kemudian datanglah sepasang suami istri bernama Lan dan Samantha, di mana mereka datang ke sana kedatangan untuk merayakan tahun baru sekaligus bulan madu atas pernikahannya yang baru saja digelar. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mobil mereka sempat berhenti di rest area untuk membeli perlengkapan dan makanan untuk bekal di lokasi. It's not French, but it's got bubbles. Di sini, mereka sempat bertemu dengan si Jerman, kemudian ia menanyakan lokasi air terjun yang indah yang sebelumnya dituju oleh Rob sekeluarga. Namun, Jerman mengatakan jika jalan ke lokasi air terjun itu sangatlah sulit dilalui, bahkan hampir tidak mungkin. Maka dari itu, Jerman menyarankan Lan agar mendatangi lokasi lain saja, yaitu tempat camping. Upriver from Gangali Falls. There's a good camping spot there. Hal itu sengaja ia katakan karena Jerman khawatir takutnya Lan dan istrinya melihat keluarga Rob yang telah mereka bunuh tempo hari. Setelah itu, Ian lalu melanjutkan perjalanan kembali. Awalnya Ian akan tetap menuju ke lokasi air terjun yang dimaksud, namun ia sadar kalau mobilnya diikuti oleh Jerman. Maka dari itu, Ian langsung membelokkan mobilnya dan merubah rencana untuk pergi ke tempat yang disarankan oleh Jerman. It was already pretty weird, kid. The scars just made it worse. Sesampainya di lokasi tempat tujuan, terlihat Ian dan Samantha sangat bahagia karena melihat tempat itu yang sepertinya memang bagus dan untuk bercamping. Pada akhirnya, mereka pun langsung mendirikan tenda, di mana mereka mendirikan tenda yang lokasinya tidak jauh dengan tenda keluarga Rob sebelumnya. Company on New Year's. What if they're dickheads? Saat Samantha sedang duduk sambil membaca buku, pandangannya teralihkan ke arah tenda milik keluarga Rob. Ia pun menganggap kalau sudah ada orang lain yang datang terlebih dahulu ke tempat ini, sedangkan Ian sendiri sedang mencari kayu bakar. Namun ketika sedang mencari kayu bakar secara tak sengaja, ia menemukan topi anak-anak yang tergeletak, dan topi itu ternyata milik si Oli. Saat malam, mereka mulai menyusun kayu dan membuat api unggun sambil menunggu pergantian malam tahun baru. Suasana yang mendukung, cuaca yang dingin membuat obrolan mereka berdua berubah menjadi olahraga malam yang indah. Dan tenda pun bergoyang cuy. Esok paginya, Samantha penasaran kok penghuni tenda sebelah belum juga kembali. Maka dari itu dia memberanikan diri untuk mengecek ke tenda, namun tak menemukan siapapun di dalam tenda tersebut. Sam? You probably did it when you went into the ditch. Yeah. Hingga mereka pun menyimpulkan ada yang aneh di tempat ini, memutuskan untuk melaporkan keanehan ini ke pihak kepolisian. Namun saat akan pergi, tiba-tiba ban mobilnya sudah bocor. Jadi si Ian harus mengganti bannya terlebih dahulu, sedangkan sang Samantha pergi sendirian untuk mengambilkan air minum. Namun ketika si Ian sedang fokus mengganti ban, mobil tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari istrinya yang berusaha meminta tolong. Dengan cepat, Ian pun segera berlari ke arah Samantha. Dan ternyata Samantha menemukan anak kecil yang tergeletak di tanah yang tak lain adalah si Oli. Untungnya si Oli masih hidup. Mereka pun membawa Oli dan berusaha mencari bantuan. Setelah menemukan Oli yang tergeletak, tadi kemudian Ian dan Samantha tidak jadi pergi ke kantor polisi dan lebih memilih untuk mencari orang tua Oli terlebih dahulu. I'll back as quick as I can. Alright. Alright. Okay, thank you. Saat akan pergi, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang mana itu adalah si Todd. Ian tidak tahu apa-apa dan langsung menceritakan semua kejadian kepada Todd. Dia juga meminta bantuan padanya untuk mencari orang tua dari anak ini atau memanggil polisi. Namun dengan santai, Todd malah menyuruh Ian dan Samantha untuk tetap tenang dan memberitahu kalau sebenarnya orang tua Oli berada tidak jauh dari sini, yang padahal itu adalah akal-akalannya saja yang berniat membawa Ian ke tempat jauh untuk menghabisinya. You been up to the falls? No.
Yeah, okay. Yeah, he's pretty dehydrated. There's a few cuts and scratches. Singkat cerita, Ian dan Todd OTW ke tempat orang tua Oli, sedangkan Samantha stay di mobil untuk menjaga Oli sambil menunggu mereka kembali. Sesampainya di TKP, Ian yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut melihat jasad mereka yang tengah tergeletak di tanah. Namun, Todd juga sedikit panik karena jasad Margaret sudah tidak ada di tempat yang seharusnya jika Margaret sudah tewas, jasadnya tidak akan kemana-mana. Lantas mereka segera mencari keberadaannya. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Ian menuruti perkataan dari Todd dan mulai mencari. Ditemukanlah si Margaret yang ternyata emang masih hidup meskipun dalam keadaan sekarat. Oh, he's okay. Oh, he's okay. Right, you're gonna be okay. I'm a doctor. Ian yang emang seorang dokter mencoba menolongnya, namun tiba-tiba dari belakang Todd menembak Margaret dan kali ini Margaret benar-benar tewas. Ian pun sangat kaget, bercampur panik, dan menyadari jika Toddlah dalang dibalik semua kejahatan ini. Maka dari itu, saat ada kesempatan dia memberontak dan lari sekonyong-konyong dan kabur dari jangkauan Todd yang memegang senjata. Di sisi lain, Jerman datang ke tempat Samantha. Samantha yang tak tahu apa-apa lantas menceritakan semuanya pada Jerman. Namun, tanpa basa-basi Jerman langsung mengambil senjatanya dari mobil. Melihat senjata itu membuat Samantha ketakutan, dan dia langsung masuk ke dalam mobilnya untuk berlindung. Lantas si Jerman dengan nada mengancam menyuruh Samantha agar keluar dari mobilnya. Namun Samantha tidak mau sehingga Jerman pada akhirnya memecahkan kaca mobilnya. Saat tangan Jerman mulai masuk, dengan ceriknya Samantha langsung menyebetnya menggunakan pisau hingga tangan si Jerman sobek. Kesempatan itu ia gunakan untuk kabur dan tak lupa membawa serta Oli bersamanya. Setelah selesai menangani lukanya, Jerman juga segera mengejar Samantha dibantu oleh si Haley, anjing kesayangannya. Sedangkan Ian sendiri berhasil bersembunyi dari kejaran Todd dengan bersembunyi di dalam rerumputan. Todd yang mulai kehilangan jejaknya pun melihat seseorang yang sedang berlari. Ia mengira orang itu mungkin si Ian. Lantas si Todd pun langsung menembak orang tersebut, yang ternyata itu adalah temannya sendiri, yaitu si Jerman. Hingga peluru yang ditembaknya tepat mengenai dada si Jerman. Di saat bersamaan, Todd mendengar suara tangisan dari si Oli yang dibawa oleh Samantha. Dengan perlahan-lahan, ia mendekati Samantha dan langsung melemparkan Oli ke tanah. Kemudian Todd kembali ke Jerman dan tanpa disangka-sangka, si Jerman meminta Todd agar segera membunuhnya. Don't move! Oh, I'll put a fucking bullet in your head! No, I can't finish it. Awalnya, Todd tidak mau melakukannya. Namun Jerman terus memaksa dan pakasan itu membuat Todd kesal hingga akhirnya Todd membunuh temannya sendiri saat itu juga. Setelah membunuh temannya sendiri, Todd mencoba menyandera Samantha. Hal itu bertujuan untuk memancing si Ian keluar dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi, terlihat si Ian memilih pergi meninggalkan istrinya sendiri. Now we'll be waiting by the rocks. Todd pun segera membawa Samantha pergi dari sana. Saat di tengah jalan, Todd mengatakan kalau suami Samantha merupakan lelaki pengecut yang tega meninggalkan istrinya di saat sedang terancam. Namun, Samantha membantah omongan Todd dan mengatakan bahwa suaminya tidak meninggalkannya begitu saja. Justru, ia sedang berusaha menyelamatkan dirinya dengan meminta tolong pada orang lain. He didn't run off. He saved Ollie. Sedikit pertikaian pun terjadi yang membuat mobil yang dikendari mereka ngejeder ke pohon. Sementara itu, Ian sendiri sudah berhasil sampai di kantor polisi terdekat dan langsung melaporkan semua kejadian yang ia alami. Mendengar kabar itu, lantas dua anggota polisi itu langsung berangkat ke TKP. Namun sialnya, ketika dua anggota polisi itu sudah sampai, Todd dengan liciknya bersembunyi dan berhasil menembak kedua anggota polisi itu dari kejauhan. Sehingga hal itu membuat kedua polisi tewas saat itu juga. Todd akhirnya berhasil menyandra Ian dan juga Samantha. Kemudian Todd menyuruh ke Samantha untuk menyetir mobilnya sambil mendorongkan senjata pada babatoknya. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Samantha membantingkan setirnya hingga membuat mereka terjungkal.
Perkelahian pun kembali terjadi. Namun kali ini dengan kekuatan dahsyat emak-emak, Samantha mampu menghabisi Todd dengan popongkol yang berada di tangannya. Scene akhir memperlihatkan Samantha dan Ian yang kini tengah menjalani perawatan lahir dan batin di sebuah rumah sakit untuk menghilangkan trauma atas kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Dan film pun tamat cuy. Oke, itulah dia alur cerita film Killing Ground. Terima kasih yang masih stay sampai akhir. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Bang Dickson beserta seluruh jajaran tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.